Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fahriana dengan NIM 20109120003. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, visi, misi, dan tujuan ULM. Yang kedua, visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran. Yang ketiga, visi, misi, dan tujuan Program Studi Kesehatan Masyarakat. Yang keempat, 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah Miracle. Selamat menyaksikan. Visi ULM, yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Selanjutnya adalah misi ULM. Yang pertama, yaitu menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ipteks yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing atau wasakah, yang artinya tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya adalah tujuan ULM. Yang pertama, yaitu terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan ipteks yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Visi Fakultas Kedokteran, yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Selanjutnya adalah misi Fakultas Kedokteran. Yang pertama, yaitu menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya adalah tujuan Fakultas Kedokteran. Yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua,
menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Visi PSKM. Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Selanjutnya adalah misi PSKM. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pengembangan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Selanjutnya adalah tujuan PSKM. Yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem kesehatan nasional sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah yang mencakup, menghayati dan memahami pembangunan di bidang kesehatan sebagai bagian dari pembangunan nasional, menggunakan kaidah-kaidah ilmiah, maka dalam rangka menerapkan kemampuan profesionalnya untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan menentukan prioritas permasalahan kesehatan masyarakat dengan menimbang berbagai faktor khususnya dalam bidang perilaku, lingkungan, dan pencegahan. Kemudian, memiliki kemampuan untuk menyusun rencana, melaksanakan, mengawasi, dan melakukan penilaian upaya-upaya pelayanan kesehatan baik yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengabaikan kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Bekerja sama dengan berbagai sektor dan disiplin ilmu dalam pembinaan, pendidikan, pelayanan, dan pembangunan kesehatan masyarakat. Menunjukkan kemampuan sebagai pemimpin dan bekerja sama bersama masyarakat dalam suatu tim pembinaan dan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu bersikap proaktif, bersedia menerima, dan mampu menggunakan pengetahuan dan teknologi baru untuk membentuk dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab. Ketiga, bersikap kritis dan menunjukkan sikap terbuka terhadap cabang-cabang ilmu seperti alam, biomedik, sosial budaya, ekonomi, dan teknologi baru lainnya serta menjadikan landasan pembentukan kepribadiannya sebagai ilmuwan dan profesional di bidang kesehatan masyarakat. Yang keempat, memahami dan dapat menjelaskan tahapan-tahapan perkembangan dan menguraikan dimensi-dimensi kesehatan baik sebagai ilmuwan dan profesi kesehatan masyarakat. Yang kelima,
peka dan peduli terhadap masalah-masalah kesehatan masyarakat yang kemudian ditunjukkan dengan rasa penuh tanggung jawab dan keterikatannya untuk memecahkan, menyelesaikan, dan melakukan pembinaan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu kesehatan masyarakat dengan berpedoman pada pendidikan sepanjang hayat. Kompetensi sarjana kesehatan masyarakat meliputi yang pertama, mampu melakukan kajian atau analisis situasi. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem. Karakter yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan masyarakat profesional meliputi kata miracle yang artinya M. Manager, I. Innovator, R. Role Model, A. Apprentice, C. Komunitarian, L. Leader, dan E. Educator. Yang pertama adalah manager. Manajemen adalah suatu kegiatan mengatur guna mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Meliputi 6M, yaitu man, money, materials, mesin, method, dan market. Manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah inovator. Inovator yang dimaksud dalam ilmu kesehatan masyarakat dipelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah kesehatan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah role model. Role model yang dimaksud di sini adalah mampu menguasai bidang ilmu kesehatan masyarakat, menguasai metodologi penelitian, dan menerapkan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, serta menyusun publikasi ilmiah dalam rangka menyelesaikan masalah dan mengembangkan ilmu kesehatan masyarakat dengan dilandasi nilai etika dan profesionalisme. Selanjutnya adalah apprentice, yaitu mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja dengan cepat sebagai orang yang terlatih. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, mengajarkan mengenai cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan. Selanjutnya adalah komunitarian, yaitu mampu mengambil keputusan terkait dengan upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dengan pendekatan ilmu kesehatan masyarakat yang komprehensif dan mampu menjadi pemberi arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan serta mampu memahami budaya setempat. Selanjutnya adalah leader, yaitu memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, mampu menguasai berbagai gaya kepemimpinan dan menerapkan dalam organisasi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan eksternal dan internal yang didasari dengan nilai etika dan moral. Yang terakhir adalah edukator. Edukator yang dimaksud di sini adalah sebagai pendidik.
Maksudnya, dalam ilmu kesehatan masyarakat terdapat tanggung jawab melakukan usaha sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan. Dan penjelasan dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.